Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Inyoman Swastana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan keempat, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Institut Hindu Dharma Negeri Gede Bagus Bliwut. Berikut saya akan menampilkan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 pukul 08.00 WITA. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Semoga pada hari ini Bapak temui semua anak-anak dalam keadaan sehat. Ingat, yang pertama, jika anak-anak keluar rumah, ingat menggunakan masker. Yang kedua, jauhi kerumunan. Dan yang ketiga, cuci tangan di air yang mengalir. Dan yang paling terpenting, anak-anak harus bisa menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Ya, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa bersama-sama. Om Awigenam Astu Yanama Sidam. Nah, hari ini tanggal 7 Desember tahun 2020. Nah, Bapak tidak akan mengabsen lagi ya, karena Bapak sudah bisa lihat langsung semua wajah anak-anak di layar. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar salah satu ajaran agama Hindu yang menarik. Kenapa Bapak bilang menarik? Sebab ajaran ini mengajarkan perilaku yang harus dihindari atau yang harus dikendalikan. Namun, justru sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ajaran ini? Yuk kita pelajari bersama. Namun sebelumnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dilihat gambarnya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Nah, di sini ada gambar laki-laki dan perempuan ya. Nah, Ya. laki-laki ini ingin menampar perempuan ini. Nah, jadi, setelah anak-anak melihat gambar tersebut, apakah anak-anak bisa menyebutkan bagaimana perilaku laki-laki ini terhadap perempuan ini? Ya, tidak bisa melihat gambar, Pak. Coba Niputu Sastia Ayuningsih. Bagaimana perilaku laki-laki ini terhadap perempuan ini? Ia memarahi perempuan itu. Ya, benar sekali ya. Jadi, laki-laki ini ingin memarahi perempuan ini. Nah, jadi pada hari ini, perbuatan yang marah neket juga termasuk kepada bagian-bagian dari materi yang akan Bapak bahas pada hari ini, yaitu Sadripu ya. Pak, kok saya tidak lihat gambarnya, Pak? Yang Sadripu ya. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian Sadripu. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari Sadripu. Nah, sekarang masuk ke materi. Pengertian Sadripu. Sadripu berasal dari bahasa Sanskerta
yang terdiri dari dua kata, yaitu dari kata sad dan kata ripu. Sad artinya 6, ripu artinya musuh. Nah, jadi kalau digabung, sad ripu berarti 6 musuh yang ada pada diri manusia. Nah, mungkin sampai di sini ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Coba Niputu Sastia. Niputu Tidak, Sastia. Pak. Apa yang dimaksud dengan sadripu? Sadripu artinya musuh yang ada pada diri kita. Ya, sadripu berarti 6 musuh yang ada pada diri manusia. Nah, jadi sadripu juga memiliki bagian-bagian. Ya, sadripu memiliki 6 bagian. Nah, bagian yang pertama disebut dengan kama, yang kedua loba, dan yang ketiga kroda, yang keempat mada, yang kelima moha, dan yang keenam matsarya. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar orang memakai topeng. Nah, dia berusaha membuka pintu. Nah, kira-kira ada yang tahu orang ini mau berbuat apa? Mencuri. Nah, benar sekali ya. Orang ini ingin mencuri. Ya, jadi kama berarti keinginan atau hawa nafsu. Ya, setiap orang memiliki keinginan yang terkendali dapat memberikan dampak positif. Akan tetapi, apabila keinginan itu tidak terkendali, seseorang dapat melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya, keinginan yang tidak terkendali adalah menginginkan sesuatu di luar batas kemampuan, menginginkan barang milik orang lain, atau ingin menyakiti makhluk hidup yang lain. Nah, jadi orang ini menginginkan barang milik orang lain karena dia tidak bisa mengendalikan kama. Jadi orang ini ingin memiliki barang orang lain. Ya. Kemudian gambar yang kedua, siapa kira-kira bisa gambar napi Niki? Loba. Gambar rakus. Di sini ada gambar anak, ya, ditemani dengan banyak makanan, ya. Padahal dia sudah makan banyak tapi masih kurang. Nah, jadi lobe berarti tamak atau rakus, ya, atau ingin selalu mendapatkan lebih. Apabila terkendali, sifat ini dapat memberikan dampak positif. Misalnya, semakin kuat rasa kepedulian, tatwam asi, dan satya. Akan tetapi, apabila tidak terkendali, seseorang dapat melakukan hal-hal negatif. Misalnya, mengambil hak orang lain, memeras orang lain, selalu menuntut hak, makan secara berlebihan. Nah, jadi pada gambar ini adalah anak ini makan secara berlebihan. Nah, itu merupakan contoh sikap loba atau tamak atau rakus. Kemudian, nah, di sini ada gambar seorang bapak. Nah, Niki menunjukkan muka yang marah, ya. Jadi, krode artinya kemarahan yang tak terkendali. Jadi, apabila terkendali, seseorang dapat bersikap bijak dan berbuat hal positif. Nah, akan tetapi, apabila tak terkendali, seseorang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, merusak barang milik orang lain, bersikap kasar terhadap orang lain, suka menghina atau mengejek orang lain, dan suka mencemoh Jadi, kalau orang tersebut tidak bisa mengendalikan diri, jadi orang tersebut akan bisa bersikap marah, bisa mengejek orang lain, bisa menghina. Nah, ini adalah contoh dari krode. Kemudian nomor 4. Nah, di sini ada 3 orang manusia.
Ya, jadi dia mabuk karena minum minuman keras. Nah, jadi made artinya mabuk. Nah, jadi kata mabuk niki bukan hanya minuman ya. Ada mabuk harta, ada mabuk judi, ada mabuk wanita, ada mabuk tahta. Ya, jadi di dalam dunia ini banyak ada mabuk. Ya, contohnya kalau menjadi seorang pejabat, kalau dia mabuk dengan harta, dia akan bisa berbuat yang tidak benar. Contohnya ya, kalau menjadi pejabat, dia bisa melakukan KKN atau korupsi. Korupsi itu mengambil uang negara atau mengambil uang pemerintah ya. Kemudian yang kelima, nah siapa yang kira-kira yang bisa menjelaskan gambar niki? Gambar niki kira-kira Sedang kebingungan. Gambar orang yang Ya. kebingungan. Ya, jadi gambar ini adalah gambar orang yang sedang bingung. Ya, dia bingung memilih arah, apakah ke kiri atau ke kanan. Jadi, mohe itu artinya kebingungan yang membuat seseorang tidak mampu menggunakan akal sehatnya. Kebingungan tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, mendapat masalah yang berat, kehilangan orang disayangi, atau kesulitan hidup yang dialaminya. Nah, contoh ya, kalau ada seseorang waktu terdahulu dia menjadi orang kaya, kemudian dia seketika bangkrut dan menjadi orang miskin. Nah, dari disitulah akan timbul bingung ya, karena dia tidak terima kehilangan barang yang dia sayangi, atau kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi ya. Jadi mohe berarti kebingungan yang membuat seorang tidak mampu menggunakan akal sehatnya. Kemudian yang keenam ada matsarya. Ya, di sini ada gambar orang yang naik mobil, ada orang yang dengan perempuan dan laki, dan di sini ada yang berkaca, dia memandang kedua nikengeh. Jadi orang niki memiliki rasa iri hati karena orang ini tidak bisa membeli mobil seperti orang niki. Jadi dia memiliki rasa iri hati dan dengki. Nah, jadi matsarya berarti dengki atau iri hati. Apabila tak terkendali, seseorang mudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Misalnya, apabila kita iri terhadap milik orang lain, akan timbul rasa memusuhi, niat jahat, atau keinginan untuk merugikan orang lain. Nah, jadi dari keenam sifat ini harus dikendalikan ya, agar kita tidak terjerumus ke tempat yang salah. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mengendalikan keenam sifat sadripu ini? Nah, perhatikan ya. Nah, yang pertama di sini ada gambar orang sembahyang, dan yang kedua di sini ada orang berpuasa, yang ketiga orang bersemedi atau bertapa, dan yang keempat ini adalah gambar orang lakukan puja trisandya. Nah, sekarang yang ya, jadi yang pertama, cara mengendalikan kamu. Nah, cara mengendalikan kamu atau hawa nafsu, yang pertama adalah dengan mengendalikan pikiran, kita dapat membatasi diri dan senantiasa berperilaku menurut ajaran agama. Ya, jadi seperti gambar niki adalah dengan mengendalikan pikiran, kita harus ingat dengan ide Sang Hyang Widiwasa, atau dengan cara bersembahyang 3 kali sehari. Ya, yaitu pada pagi hari jam 6, siang hari jam 12 siang, dan jam 6 sore. Nah, itu cara mengendalikan kamu. Kemudian cara mengendalikan loba. Loba artinya kan
yaitu dengan cara melakukan upawasa. Yang dimaksud dengan upawasa adalah puasa, ya, tidak makan, tidak minum, atau tidak tidur dalam satu hari, ya. Jadi di dalam puasa ini ada 3 ya, ada yang disebut dengan jagra, ada disebut dengan monobrata, ada disebut dengan upawasa. Ya, ada tidak makan, tidak tidur, dan tidak berbicara. Kemudian, nah, kalau ikan lobo itu adalah dengan cara mendekatkan diri. Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa uang dan harta benda dengan rakus. Manusia Pak, berusaha, berarti, Pak. manusia juga melakukan Kelihatan perbuatan yang gambarnya, Pak. bertentangan dengan agama. Kenapa? Ya, jadi cara mengendalikan loba yang kedua adalah dengan cara berdana punya. Yang ciri-ciri makin liu lah pipis agar bisa mengendalikan sifat loba mereka adalah dengan cara berdana punya. Yang dimaksud dengan berdana punya itu adalah menyumbangkan uang kita ke yang membutuhkan. Contoh, kalau di sekolah, kalau anak-anak menemui teman yang tidak membawa bekal, kalau anak-anak mempunyai lebih, bisa membagi ke temannya. Kemudian di tempat suci, kita juga perlu berdana punya ya, agar kita bisa terhindar dari sifat loba. Kemudian yang ketiga, cara mengendalikan kode. Nah, yang pertama, senantiasa mengingat Sang Yang Widi. Dan yang kedua, menenangkan diri dengan minum air putih. Nah, di sini ya, gambar ketiganya adalah gambar orang bersemedi. Itu ya adalah dengan cara menenangkan diri. Ya, biasanya kalau orang bersemedi ini di tempat-tempat yang sepi, tempat yang jauh, yang tidak terjangkau oleh manusia, agar pikirannya ini dapat tenang. Nah, kemudian yang ketiga, mengendalikan kata-kata atau diam. Ya, jadi tidak boleh berkata-kata kasar. Ya, tidak boleh berkata kasar kepada orang lain, apalagi kepada guru atau orang tua. Dan yang keempat, melakukan pranayama atau pengaturan napas untuk menenangkan diri. Ya, sebelum kita melakukan perjalanan dia kan kita melakukan pranayama. Jadi itu pengaturan napas. Dan yang kelima, pergi ke tempat sejuk seperti Merajan, pura atau mata air. Ya, jadi pergi ke tempat sejuk seperti Merajan, pura atau mata air. Itu bisa menghilangkan sifat marah. Ya, kalau kita sudah marah, kita bisa pergi ke tempat yang sejuk, ke pura-pura atau ke mata air, agar semua amarah kita bisa hilang. Ya, kemudian cara mengendalikan mada. Ya, cara mengendalikan mada yang pertama, menjauhi minuman keras. Ya, mada kan artinya mabuk. Jadi anak-anak harus menjauhi minuman keras seperti arak dan tuak. Pokoknya minuman yang mengandung alkohol. Kemudian yang kedua, menjauhi narkoba atau narkotika dan obat-obat terlarang. Ya, jadi harus menjauhi narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan yang ketiga, melaksanakan brata puasa pada hari suci. Misalnya pada hari raya Nyepi. Ya. Jadi pada hari Nyepi kan ada catur brata penyepian. Ada kan amati geni, amati langwan. Nah, ini berarti pada hari Nyepi anak-anak harus melakukan catur brata penyepian, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh menghidupkan TV, tidak boleh bekerja, dan tidak boleh berpergian. Nah, ini termasuk berpuasa pada saat hari raya Nyepi. Kemudian yang keempat, menghindari pergaulan dengan orang yang suka mabuk dan pemakai narkoba. Ya, nah, yang dimaksud di sini adalah kalau di lingkungan kita memiliki teman yang suka mabuk-mabukan, yang suka memakai narkoba, nah itu perlu dihindari atau dijauhi ya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kemudian yang kelima, mematuhi nasihat yang disampaikan oleh catur guru. Ya, yang dimaksud dengan catur guru ini adalah guru pengajian, guru swadhyaya, ya, pemerintah, orang tua, guru di sekolah, dan
ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi anak-anak harus mematuhi keempat guru nike agar anak-anak bisa berjalan di jalan kebenaran. Ya. Kemudian berikutnya di sana ada mohe. Mohe artinya bingung kan tadi. Jadi cara untuk mengendalikan mohe adalah seperti gambar nomor 4 ini. Ya. Halo? Siapa kira-kira yang bisa gambar apa niki? Gambar yang nomor 4 niki? Orang yang melakukan puja, orang yang melakukan puja Trisandya. Jadi cara untuk mengendalikan moho yang pertama adalah melaksanakan Trisandya secara rutin seperti tadi. Dalam sehari 3 kali sehari. Pagi jam 6 pagi, siang jam 12 siang, dan sore jam 6 sore. Nah, dengan sembahyang kita menyerahkan diri secara utuh kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Kemudian yang kedua, menenangkan pikiran melalui meditasi, ya seperti gambar nomor 3 niki. Bertapa, meditasi. Nah, meditasi dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Yang penting tempatnya sepi, tidak ada yang mengganggu. Nah, kemudian yang terakhir, cara mengendalikan matsarya. Matsarya artinya iri atau dengki. Nah, bagaimanakah cara mengendalikannya? Kira-kira ada yang bisa di sini? Bagaimana cara mengendalikan matsarya? Cara mengendalikan iri atau dengki? Kira-kira ada yang bisa? Coba Niputu Sastia. Bagaimana cara mengendalikan matsarya agar kita tidak punya pikiran iri dan dengki? Halo. Bagaimana cara mengendalikan matsarya? Kayak kan caranya apa yang lagi tuh rasa kena iri dengki kan? Kayak kan caranya mengendalikan itu. Yang pertama, bersyukur kepada Sang Yang Widi atas segala anugerah yang kita terima. Contohnya, biarpun diraga lacur telan api tetap lagi bersyukur. Biarpun diraga ninggalin di paling sugih, diraga tendari ngelah rasa iri. Harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Coba kita selalu bersyukur. Pasti rasa iri dan dengki ini tidak akan bisa muncul di dalam pikiran kita, kan? Ya, harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan yang kedua, peduli, mengasihi dan menyayangi sesama dengan tulus. Ya, dimaksudkan menyayangi semua ciptaan Tuhan. Baik di binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, mungkin sampai di sini ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan dari pengertian Sadripu, mungkin bagi bagiannya dan cara mengendalikan ini. Tidak, Pak. Coba Danesta, apa yang dimaksud dengan Sadripu, Danesta? Halo Danesta. Namusuh. Enam musuh yang ada pada diri manusia. Coba Widiantike, sebutkan bagian-bagian Sadripu, Widiantike. Kama, Coba yang lain saya. Krodha, Mada, Moha, Matsarya. Ya, benar sekali. Bagian-bagian dari Sadripu itu ada 6. Yang pertama kamu, yang kedua lobe, yang ketiga krode, yang keempat made, kelima moho, dan yang terakhir matsarya. Nah, sekarang coba Lia. Apa yang dimaksud dengan made? Lia, coba. Atau Bayu, saudaranya. Apa yang dimaksud dengan made? Mabuk. Tapi Made artinya ya, mabuk. Made artinya mabuk. Mabuk. Oke. Nah, sekarang Bapak akan bercerita sedikit ya tentang
Sadripu. Nah, mungkin anak-anak sering melihat wajah orang ini di televisi ya. Mungkin ada yang tahu siapa kira-kira nama orang ini? Nah, ini adalah tokoh dari Mahabharata ya. Nah, ini adalah Kaurawa. Jadi saudara yang paling tertua yang bernama Duryudana. Nah, sekarang Bapak akan bercerita yang berjudul Kutukan terhadap Duryudana. Ya, kutukan terhadap Duryudana. Suatu hari, Resi Maitreya mengunjungi Raja Dhritarashtra di istananya. Sang raja sangat senang kedatangan Resi Maitreya, merupakan berkah baginya. Ia mengaturkan hormat dan berharap mendapat restu dari Resi Maitreya. Wahai Resi yang terhormat, apakah Resi menjumpai Pandawa di hutan? Bagaimana keadaan mereka? Ini ke pertanyaan dari Dhritarashtra. Apakah mereka tetap mengasihi kami? Tanya Dhritarashtra. Kemudian, aku telah bertemu Yudhistira di hutan Kamyaka. Aku terkejut mengetahui peristiwa itu. Apalagi Paduka dan Bisma masih ada, jawab Resi Maitreya. Kemudian sang raja terdiam mendengar kata-kata Resi Maitreya. Resi Maitreya kemudian menasihati Duryudana, anak raja Dhritarashtra. Kemudian Duryudana dinasihati supaya tidak bermusuhan dengan Pandawa yang sakti dan perkasa. Apalagi Pandawa bersekutu dengan Raja Drupada dan Krishna. Akan tetapi Duryudana enggan mendengar nasihat Resi Maitreya. Ia malah tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk pahanya. Kemudian meludah dengan angkuh. Ia pergi begitu saja dari hadapan Resi Maitreya. Nah, kemudian lalu Resi Maitreya berbicara, dasar sombong, engkau menepuk paha dan meludah sembarangan untuk menghina aku yang mendoakan kebaikan dan keselamatanmu. Ingatlah, pahamu itu akan terbelah menjadi dua karena tombak Bima. Engkau akan mati dalam pertempuran, kata Resi Maitreya. Jadi itu kutukan dari Resi terhadap Duryudana ya, karena dia sangat sombong. Dia berani meludah di depan seorang resi dan juga menepuk-nepuk pahanya. Jadi resi itu pun mengutuk Duryudana akan matinya nanti, akan pahanya akan terbelah menjadi dua. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bisa kira-kira bagian manakah yang masuk ke dalam cerita niki? Apakah Kama, Loba, Kruda, Mada, Moha atau Matsarya? Kamu. Putih? Buat mengikuti Saskia. Kira-kira cerita niki dia masuk ke dalam api? Apakah Kama, Loba, Matsarya, Napi, Kruda? Ya, jadi yang jelas di sini ya, Duryudana dia mabuk dengan tahta. Ya, jadi niki maksud Nabi kan dia mabuk dengan, kan karena dia mabuk dengan tahta, dia menjadi sombong, angkuh dan berani menghina seorang resi. Ya. Dan akhirnya Duryudana niki dikutuk oleh sang resi tersebut. Nah, jadi cerita niki berhubungan dengan made ya, atau mabuk dengan mabuk harta. Jadi sang Duryudana niki mabuk dengan tahta, harta dan mahkota nggih. Ya, mungkin sampai di sini ada yang kurang dipahami atau yang ada yang mau ditanyakan, silakan nggih. Tidak, Pak. Nah, sekarang Bapak akan mau membagikan video ya. Tolong ditonton, disimak dan cari poin-poinnya kalau merasa penting nggih. Nih.
Sabar nggih. Om Swastiastu, tonton Bali, selamat datang di channel Bali Tradition. Dalam pandangan Hindu, dari dulu hingga akhir zaman telah mengajarkan manusia akan itu yang selalu ada dalam jejak kita melangkah dan kehidupan ini yang berada dalam diri manusia itu sendiri. Musuh yang dimaksud adalah Sadripu yang dapat membawa manusia jatuh dan terjerumus dalam tempat kegelapan. Sadripu berasal dari kata sad yang berarti 6 dan ripu yang berarti musuh. Jadi secara harfiah Sadripu berarti 6 musuh yang berada dalam diri manusia. 6 musuh ini memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Bila kita tidak dapat mengendalikannya, maka kita akan jatuh ke dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, hendaknya manusia harus mengetahui dan bisa mengendalikan 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Berikut ini adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Kama. Kama artinya hawa nafsu. Nafsu apabila menjadi positif itu baik. Contohnya nafsu makan. Namun, nafsu juga bisa menjadi negatif ketika manusia terperosok ke dunia Sadripu ini. Hendaknya manusia dapat mengendalikan nafsunya ke ajaran yang lebih benar. Contohnya perbuatan kama, yaitu suka mencuri dan suka memperkosa. Loba. Loba artinya tamak atau rakus yang negatif sehingga merugikan orang lain. Sifat loba menyebabkan orang tidak pernah puas akan sesuatu yang dimilikinya. Maka muncullah perbuatan-perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Sebenarnya loba jika diarahkan hal positif, hasilnya pun juga positif seperti rakus akan ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu yang tinggi dan sebagainya dapat menyebabkan berkembangnya otak kita. Krode. Krode artinya marah. Marah berlebihan dapat menyebabkan kerugian bagi kita sendiri dan orang lain, seperti menyebabkan tindakan-tindakan anarkis yang dapat menyebabkan tindakan kriminal. Sementara marah dapat berbahaya bagi kesehatan. Terlalu sering marah dapat menyebabkan penyakit jantung. Moha. Moha artinya bingung. Bingung dapat menyebabkan pikiran kita menjadi gelap sehingga seorang tidak dapat berpikir secara jernih. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Akibatnya, hal-hal yang menyimpang akan dilakukannya. Mada. Mada artinya mabuk. Orang yang mabuk pikiran tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya timbullah sifat-sifat yang angkuh, sombong, takabur, dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Mabuk juga dapat ditimbulkan karena minum minuman yang keras. Dengan minum minuman keras yang berlebihan akan menyebabkan orang kehilangan kesadaran, sehingga menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Matsarya. Matsarya berarti dengki atau iri hati. Hal ini akan menyiksa diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Orang yang matsarya merasa hidupnya susah, miskin, bernasib sial, sehingga akan menyiksa batinnya sendiri. Selain itu, bila iri terhadap kepunyaan orang lain, maka akan menimbulkan rasa ingin memusuhi, berniat jahat, melawan, dan bertengkar, menyakiti sehingga merugikan orang lain. Nah, sekian video kali ini. Semoga teman-teman Bali mendapat manfaatnya dan terhibur. Om Santi 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 Om. Nah, anak,
tadi kan sudah menyaksikan videonya, mungkin anak sudah paham dan mengerti bagian dan arti dari Sadripu. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan ya. Sadripu berarti 6 musuh yang ada pada diri manusia. Bagian-bagian Sadripu, yang pertama kama, yang kedua loba, yang ketiga krode, yang keempat made, yang kelima mohe, dan yang keenam matsarya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke evaluasi, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nih? Tidak. Ya, baik. Tadi kan sudah Bapak membahas tentang Sadripu. Untuk evaluasinya, Bapak akan kirim link Google Form lewat WA. Silakan dikerjakan, kemudian dikirim jawabannya nih. Nah, untuk hari ini, Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Santi. Santi Santi Om. Santi, santi, santi.